Aroma masakan yang khas, melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjadikan Hong Kong sebagai kota mimpi, hingga tips penting tarif bis Hong Kong untuk lansia, polisi yang sedang menertibkan parkir liar, adik-adik sekolah yang antre. Bis adalah panduan seru jalan-jalan di Hong Kong menggunakan transportasi umum berupa bis nomor 23 yang nyaman dari mid-level ke Wan Chai. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Bismillah, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Suprapti di channel kita Jelajah Hong Kong. Bis nomor 23 yang dioperasikan oleh City Bus adalah rute penting di Pulau Hong Kong, menghubungkan distrik-distrik utama di sepanjang pantai utara dan mendaki ke area mid-level. Bis ini beroperasi dari North Point, Ferry Pier Base Terminus dan Portville Road Base Terminus dekat Universitas Hong Kong. Dengan jarak kurang lebih 10 km dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 50 hingga 55 menit. Umumnya di Hong Kong menggunakan bis tingkat atau double decker, memberikan pemandangan kota yang sangat baik dari dek atas. Adapun jarak kedatangan dari base yang pertama hingga ke base yang kedua berkisar 8 hingga 20 menit tergantung waktu dan harinya. Adapun rute dan area yang dilalui oleh base ini menawarkan perjalanan yang beragam melalui beberapa lingkungan ikonik. 1. North Point dan Fortress Hill. Dimulai dari area pelabuhan yang ramai, melewati jalanan padat di North Point dan Fortress Hill, di mana Anda bisa melihat pasar lokal dan kehidupan sehari-hari masyarakat. 2. Causeway Bay. Di sini Anda akan melintasi salah satu distrik perbelanjaan tersibuk di dunia, melewati Hisan Place dan Victoria Park. Ini adalah pusat energi dan aktivitas. 3. Wan Chai dan Admiralty. Di sini kalian akan melewati distrik komersial dan pemerintahan, termasuk Southern Playground, area bisnis, dan Admiralty Center atau Pacific Place. 4. Mid-level and Keynes Road. Setelah Admiralty, bis mulai mendaki ke area perumahan kelas atas di mid-level melalui Kennedy Road dan Keynes Road, menawarkan perubahan suasana yang signifikan dari hiruk-pikuk kota di bawahnya. Kelima, Bonham Road and Po Fulham. Di sini guys, kalian bisa melewati Dr. Sun Yat-sen Museum, King's College, dan gerbang University of Hong Kong, menunjukkan perpaduan antara sejarah dan kehidupan akademik. Keenam, Portville Road. Bis ini akan berakhir di terminus Portville Road, yaitu area perumahan yang tenang di atas bukit. Bis ini menerapkan tarif berjenjang, yang berarti biaya perjalanan berbeda tergantung seberapa jauh Anda bepergian. Tarif penuh berkisar sekitar 9,4 Hong Kong dolar dengan potongan harga untuk perjalanan yang lebih pendek. Saat kalian berada di kursi paling depan di dek atas guys, pemandangan jalanan dan gedung pencakar langit akan sangat memukau kalian. Tetapi yang harus kalian perhatikan guys, saat bis sedang melaju, usahakan untuk tidak naik ke atas karena berbahaya. Umumnya pintu masuk dan keluar bis di Hong Kong itu dibedakan ya guys. Paling depan berupa pintu masuk dan pintu keluarnya berada di belakangnya yang letaknya kurang lebih 2 meter dari pintu masuk. Dengan ruangan bis yang ber-AC, posisi duduk yang nyaman, serta bis yang bertingkat akan semakin memberi kenyamanan pada penumpang untuk menikmati perjalanannya. Lalu bagaimana dengan lansia yang menggunakan kursi roda? Adakah tempat baginya? Di Hong Kong, upaya supir bis dalam mempermudah penumpang lansia yang menggunakan kursi roda didukung oleh infrastruktur bis yang modern dan kebijaksanaan aksesibilitas yang ketat. Berikut adalah rincian usahanya.
1. Penggunaan armada bis lantai rendah. Sebagian besar armada bis kota di Hong Kong terdiri dari bis lantai rendah yang dirancang khusus untuk mempermudah akses bagi penumpang berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda. Bis-bis ini memiliki lantai yang sejajar atau sangat dekat dengan trotoar saat berhenti. Kedua, pengoperasian jalur landai otomatis atau manual. Setiap bis ramah kursi roda dilengkapi dengan jalur landai portable atau otomatis. Ketika ada penumpang pengguna kursi roda, supir bis akan A. menurunkan ketinggian bis untuk meminimalkan celah antara bis dan trotoar. B. keluar dari kursi kemudi dan secara pribadi memasang atau mengoperasikan jalur landai untuk memastikan transisi yang aman dari halte ke dalam bis. C. meminta bantuan jika diperlukan atau langsung menangani prosesnya sendiri. Ini menunjukkan komitmen pelayanan yang tinggi. Ketiga, bantuan langsung dari supir. Supir bis di Hong Kong dilatih untuk memberikan bantuan aktif. Peran mereka tidak hanya sebatas mengemudi, tetapi juga memastikan semua penumpang, terutama lansia dan penyandang disabilitas, dapat naik dan turun dengan aman dan nyaman. Ini termasuk A. mengarahkan kursi roda arah yang ditentukan di dalam bis. B. memastikan posisi kursi roda aman, biasanya di area khusus yang dilengkapi dengan sabuk pengaman atau sistem pengunci untuk mencegah pergerakan selama perjalanan. C. memberikan waktu ekstra yang dibutuhkan penumpang lansia untuk bergerak dan duduk dengan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan. 4. Area khusus kursi roda. Di dalam bis tersedia ruang khusus yang diprioritaskan untuk pengguna kursi roda. Ruangan ini dirancang agar pengguna kursi roda dapat bepergian dengan aman dan penumpang lain seperti orang tua dengan kereta dorong bayi diharapkan untuk melipat kereta dorong mereka atau berbagi ruang jika ada pengguna kursi roda yang ingin naik. 5. Pelatihan dan etika pelayanan. Supir bis menerima pelatihan mengenai cara menangani berbagai situasi, termasuk interaksi yang tepat dan bantuan fisik untuk penumpang disabilitas dan lansia. Sikap proaktif dan ramah mereka sering kali menuai pujian publik, menunjukkan standar pelayanan yang baik di Hong Kong. Secara keseluruhan, kemudahan ini merupakan hasil kombinasi dari fasilitas bis yang mumpuni dan inisiatif pribadi serta profesionalisme supir dalam menerapkan kebijakan aksesibilitas transportasi publik di Hong Kong. Guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Nah, saat pintu bis terbuka guys, saya mencium bau harumnya masakan otentik Hong Kong. Bisa nambah nggak kalian guys? Apa itu? Ngulamin guys. Yang insya Allah akan saya tunjukkan restoran yang tepat dan enak buat kalian. Tetapi di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa tunggu kehadirannya ya guys. Di Hong Kong, penyediaan tempat duduk prioritas adalah inisiatif bersama antara pemerintah dan operator transportasi untuk mempromosikan transportasi tanpa hambatan atau barrier-free transport dan inklusi sosial. Konsep utamanya adalah mendorong budaya saling memberi tempat duduk kepada mereka yang membutuhkan, bukan sekedar aturan kaku, tetapi etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Hong Kong. Tempat duduk prioritas sangat mudah dikenali di semua moda transportasi utama di Hong Kong. Di antaranya A. Penandaan yang jelas. Kursi-kursi ini ditandai dengan warna yang berbeda dari kursi biasa, misalnya warna merah atau hijau, dan memiliki simbol universal yang jelas di sandaran kursi atau di dinding sekitarnya. B. Simbol universal. Di antaranya simbol-simbol tersebut biasanya mencakup 1. Lansia atau gambar orang tua. 2. Penyandang disabilitas atau simbol kursi roda internasional. 3. Wanita hamil ditandai dengan gambar ibu hamil. 4. Orang tua yang bepergian dengan anak kecil atau bayi ditandai dengan gambar orang dewasa dengan bayi. 2. Lokasi strategis. Tempat duduk prioritas ditempatkan di lokasi yang paling nyaman dan mudah diakses.
Di base biasanya berada di dek bawah dekat dengan pintu masuk dan area kursi roda untuk mempermudah akses dan stabilitas bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Di MTR atau kereta bawah tanah terletak di dekat pintu masuk gerbong kereta untuk memastikan penumpang prioritas dapat naik dan turun dengan cepat dan aman. Di tram atau tank-tank terdapat di dek bawah dekat kompartemen masinis atau pengemudi. 3. Etika dan budaya memberi jalan. Meskipun ada penandaan fisik, tidak ada penegakan hukum yang ketat bagi orang yang duduk di kursi tersebut. Sebaliknya, ada kampanye publik yang kuat seperti MTR Priority Seat Campaign yang mendorong penumpang untuk secara sukarela dan proaktif menawarkan tempat duduk mereka jika ada orang yang lebih membutuhkan. Pesan utama yang ingin disampaikan oleh operator transportasi adalah jaga orang yang membutuhkan. Tawarkan kursi prioritas atau take care of people in need. Over priority seat. Peran penumpang lain. Penumpang lain diharapkan memiliki kesadaran sosial untuk mengosongkan area pintu dan memberikan tempat duduk jika melihat lansia, ibu hamil, atau penyandang disabilitas masuk ke dalam gerbong atau base. 4. Dukungan infrastruktur tambahan. Selain tempat duduk, fasilitas lain juga mendukung kenyamanan penumpang prioritas. Di antaranya A. Pegangan tangan ekstra. Di sekitar area tempat duduk prioritas dan di seluruh angkutan umum tersedia banyak pegangan tangan yang kokoh untuk membantu menjaga keseimbangan terutama saat bus atau MTR sedang bergerak. B. Pengumuman audio. Di stasiun MTR dan di dalam bus seringkali ada pengumuman audio dalam berbagai bahasa, Kanton, Inggris maupun Mandarin, yang mengingatkan penumpang untuk menawarkan tempat duduk kepada mereka yang membutuhkan. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum